Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Rahmat Kurniawan, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dari Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi Teknologi Rekayasa Internet semester 2. Kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah disediakan oleh Google untuk menjadi calon Google Student Ambassador 2026. Pertanyaan pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Oke, sebagai mahasiswa teknologi informasi, yang paling saya sukai dari inovasi dan budaya perusahaan Google adalah bagaimana teknologi tidak hanya dibuat untuk canggih, tetapi benar-benar berdampak dan bisa digunakan oleh semua orang. Google selalu menghadirkan solusi yang sederhana namun powerful, mulai dari tools, produktivitas, cloud hingga perkembangan AI yang semakin relevan dengan kebutuhan saat ini. Saya juga sangat terinspirasi dengan budaya Google yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Di dunia IT, kita tidak hanya bisa menjadi pengguna teknologi, tetapi harus berani bereksperimen, membangun, dan terus belajar. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut, karena saya ingin teknologi tidak hanya berhenti di ruang kelas saya ingin teman-teman di kampus memahami bahwa AI, cloud, dan tools digital bukan sesuatu yang rumit ataupun menakutkan, tapi peluang besar untuk berkembang dan berinovasi. Lalu untuk pertanyaan kedua, bayangkan kami membuat sebuah acara Take and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, jika saya membuat acara dengan konsep Take and Chill di kampus saya akan merancang satu kegiatan interaktif yang bernama AI Battle Manusia versus Ide Instan, menggunakan teknologi dari Google seperti AI Gemini. Konsepnya sederhana, peserta akan dibagi menjadi beberapa tim kecil. Setiap tim mendapatkan satu tantangan nyata yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, misalnya membuat konsep bisnis digital dalam 30 menit, merancang kampanye sosial untuk UMKM, lalu menyusun solusi teknologi untuk masalah kampus. Uniknya, setiap tim wajibnya menggunakan AI seperti Gemini sebagai partner berpikir, bukan sebagai pengganti. Jadi mereka harus berdiskusi, mengkritisi hasil AI, memodifikasi ide, dan mengembangkan solusi yang lebih kreatif. Di akhir sesi, setiap tim akan mempresentasikan ide awal dari setiap tim, bagaimana AI membantu dalam berpikir dan berkontribusi, lalu bagaimana yang tetap membutuhkan pemikiran manusia. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau pencapaian sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Oke, pada saat saya semester 1, saya memiliki sebuah proyek akhir mata kuliah, yaitu pembuatan game berbasis Python. Nah, tantangannya ini adalah di waktunya. Kami diberikan waktu yang terbatas dan konsep awal game kami ini terlalu kompleks dan terlalu rumit sehingga beresiko tidak selesai dengan tepat waktu. Lalu kami memiliki ide, yaitu menyederhanakan ide dan fokus pada satu gameplay sehingga lebih mudah dirancang. Nah, untuk mempercepat proses pembuatan game itu, kami brainstorming menggunakan AI, tetapi bukan sebagai alat bantu ya, tetapi sebagai teman berpikir. Teman berpikir yaitu seperti bertukar ide, lebih tepatnya bertukar ide tentang mekanik game yang sederhana tapi tetap menarik, lalu mengevaluasi logika permainan serta mencari alternatif solusi ketika kami mengalami bug. Proses berpikir kami saat itu adalah jika waktu dan sumber daya terbatas, maka strategi terbaik adalah menyederhanakan konsep dan bekerja lebih cerdas. Kami akhirnya membuat game dengan satu mekanik utama yang solid, lalu menambahkan beberapa variasi level menggunakan logika random Python agar tetap terasa dinamis tanpa harus membuat banyak fitur tambahan. Hasilnya, proyek selesai dengan tepat waktu dan berjalan dengan baik saat presentasi. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa AI itu efektif apabila digunakan sebagai alat kolaborasi untuk memperluas sudut pandang. Sementara keputusan akhir dan kreativitas tetap bersama dari tim. Lalu untuk
pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga di luar kampus melalui peran ini? Oke, jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, pencapaian yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah berhasil menyelenggarakan satu program yang sederhana tapi berdampak. Contohnya seperti Take and Chill yang telah dibuat tadi, lalu workshop pemanfaatan AI sebagai pemanfaatan AI untuk produktivitas mahasiswa. Sebagai mahasiswa semester 2 Teknologi Informasi, saya sadar saya masih dalam tahap belajar. Justru karena itu, saya ingin tumbuh bersama teman-teman saya. Jika dalam 3 bulan pertama saya bisa mengajak mahasiswa lain yang awalnya ragu dan tidak paham dalam penggunaan AI secara bijak, itu mungkin bisa menjadi kebanggaan terbesar saya. Lalu dalam kampus juga saya ingin menciptakan dampak berupa peningkatan awareness terhadap AI, bukan untuk menyalin tugas, tapi untuk membantu dalam berpikir. Di luar kampus saya ingin membagikan insight sederhana tentang teknologi kepada siswa sekolah atau komunitas kecil agar mereka tidak tertinggal dalam perkembangan zaman dan perkembangan digital. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.